Sebuah pesawat komersial terakhir milik Yemenia Airlines hancur lebur di landasan. Bukan karena kecelakaan, bukan karena cuaca buruk, tapi karena serangan udara dari Israel. Dan yang lebih mengerikan, pesawat ini dijadwalkan mengangkut para jamaah haji, warga sipil, orang tua, anak-anak yang siap menjalani ibadah suci. Kini mungkin hanya tersisa koper yang terbakar dan harapan yang luluh lantak. Houthi pun tidak tinggal diam. Sebuah peringatan resmi dilayangkan. Presiden Mahdi al-Mashyad sekaligus tokoh senior Houthi mengeluarkan peringatan keras. Akan ada bencana besar yang menghantam jantung Israel. Bukan sekadar ancaman kosong, ini adalah deklarasi perang. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa sebuah pesawat yang ditujukan untuk misi damai mengantar jamaah haji menjadi target serangan militer? Di video ini, kita akan bongkar rangkaian serangan udara Israel ke Yaman, siapa targetnya dan apa motifnya. Dan seberapa nyata ancaman bencana besar dari Houthi terhadap Israel. Karena ini bukan lagi sekadar konflik regional, ini adalah nyawa manusia, tanah suci, dan kehancuran yang bisa menyebar melampaui batas negara. Dan ini terjadi dalam hitungan detik, tapi dampaknya bisa langsung bertahun-tahun. Pada hari yang seharusnya tenang, langit di atas Sana'a pecah oleh dentuman keras. Target utama, Bandara Internasional Sana'a. Serangan dilancarkan secara presisi lewat serangan udara. Landasan pacu utama rusak, menara kontrol runtuh. Gedung terminal rusak parah. Dan di tengah reruntuhan dan kepulan asap itulah, pesawat Yemenia yang dijadwalkan mengangkut jamaah haji hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa, para penumpang masih sempat dievakuasi sebelum serangan dilancarkan meski sempat membuat kepanikan. Tapi jangan salah, serangan ini bukan tanpa dampak. Bandara Sana'a adalah satu-satunya jalur udara internasional aktif bagi rakyat Yaman yang terisolasi oleh perang. Dan kini, satu-satunya pintu keluar itu lumpuh total. Bantuan kemanusiaan secara otomatis terhambat. Pengiriman medis, logistik dari PBB, dan evakuasi haji semua terganggu. Tapi kenapa Yaman? Untuk memahami mengapa Israel menyerang Yaman, kita harus melihat ke arah lain, Gaza. Sejak pecahnya konflik besar di jalur Gaza, kelompok Houthi di Yaman menyatakan solidaritas penuh terhadap perjuangan rakyat Palestina. Tapi bukan hanya dalam kata-kata. Mereka ikut menyerang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel di Laut Merah. Dan pada awal Mei lalu, mereka melangkah lebih jauh. Untuk pertama kalinya, Houthi menargetkan jantung Israel, Bandara Internasional Ben Gurion dekat Tel Aviv. Ditambah serangan 2 proyektil ke arah Israel pada 27 Mei. Meski sistem pertahanan Israel berhasil menggagalkan sebagian besar serangan itu, pesan yang dikirim sangatlah jelas. Perang di Gaza kini punya gaung lintas batas. Dan Israel membalas. Bukan dengan kecaman diplomatik, tapi dengan serangan udara terarah ke wilayah Yaman. Target, aset-aset yang berpotensi mendukung logistik militer Houthi. Jet tempur Angkatan Udara Israel menyerang sasaran di Bandara Internasional Sana'a. Tapi yang jadi korban, infrastruktur sipil. Total, 4 unit pesawat komersial Yemenia dilaporkan hancur dalam 2 gelombang serangan udara selama Mei. 3 di awal bulan Mei dan 1-nya di akhir Mei. Pesawat yang akan digunakan untuk penerbangan haji. Akibatnya, ratusan calon jamaah gagal berangkat. Bandara lumpuh, jalur penerbangan domestik terputus, dan rakyat Yaman yang selama bertahun-tahun hidup dalam blokade dan perang saudara kembali terperangkap dalam krisis yang bukan mereka mulai. Kelompok Houthi menyebut serangan ini sebagai tindakan pengecut dan tidak sah secara hukum internasional. Dan mereka bersumpah membuat dunia menahan nafas. Bencana besar akan datang ke jantung Israel. Sementara dari pihak Israel, menurut Israel Katz, ini adalah pesan yang jelas dan kelanjutan dari kebijakan Israel. Siapapun yang menembaki Israel akan membawa harga yang mahal. Tapi ancaman Houthi bukan sekadar retorika kosong. Pejabat senior Houthi Mahdi al-Mashyad turun langsung ke lokasi Sana'a International Airport setelah serangan udara dari Israel. Di depan kamera, ia menegaskan satu hal dengan tegas. Kami tidak akan mundur. Kami tidak akan menyerah. Zionis harus menunggu musim panas yang panas.
Ia memperingatkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa pertahanan udara Israel tak lagi kebal, bahkan tempat perlindungan pun tidak akan melindungi warga Israel. Lebih jauh, Al-Mashhad mengumumkan kalau sistem pertahanan Sana'a kini siap menghadapi pesawat siluman seperti F-35 dan bahwa rudal Yaman sudah dirancang untuk mencapai target di jantung musuh. Ia juga menyinggung penerbangan sipil kepada semua maskapai yang masih mendarat di Ben Gurion Airport, harap waspada. Kalian berada dalam jangkauan kami. Pesan Al-Mashhad jelas, dukungan Houthi untuk Gaza bukan retorika belaka, melainkan janji aksi. Dan mereka siap menghadirkan kejutan menyakitkan bagi Israel selama musim panas yang panas itu. Tapi tampaknya bukan cuma Houthi yang murka. Dari Teheran, kemarahan membara, pemerintah Iran secara tegas mengutuk serangan udara Israel ke Bandara Sana'a. Mereka menyebutnya kejahatan perang terang-terangan yang tidak hanya melanggar hukum internasional, tapi juga menyerang simbol ibadah dan kemanusiaan. Karena jangan lupa, bandara itu dijadwalkan mengangkut jamaah haji. Di jalur diplomatik, suara tegas juga datang dari Hans Grundberg, utusan khusus PBB untuk Yaman. Ia menyebut konfrontasi militer yang sedang berlangsung antara Houthi dan Israel memperburuk situasi yang sudah sangat rapuh bagi Yaman dan kawasan tersebut. Dan dari sorotan internasional, satu isu besar mulai mengemuka. Apakah Israel baru saja melanggar hukum humanitar internasional? Jawabannya bisa jadi. Karena yang dihantam bukan markas militer, bukan gudang roket, tapi Bandara Sana'a, satu-satunya bandara sipil yang masih beroperasi di wilayah Houthi. Di mata hukum internasional, khususnya Konvensi Jenewa, fasilitas sipil seperti ini dilindungi, tidak boleh dijadikan sasaran, kecuali ada bukti yang sangat jelas bahwa bandara itu digunakan untuk kepentingan militer. Dan sampai detik ini tidak ada bukti itu. Tidak ada laporan drone, tidak ada rekaman satelit, tidak ada intelijen terbuka yang menyebut bahwa Bandara Sana'a dijadikan basis operasi militer oleh Houthi. Dibandingkan dengan Bandara Ben Gurion Tel Aviv yang diserang Houthi, meski berstatus bandara sipil, banyak laporan internasional menyebut Ben Gurion secara aktif menerima pengiriman militer dari negara-negara sekutu Israel. Artinya, status hukum keduanya tidak sama. Tapi yang paling mengkhawatirkan dampak kemanusiaannya. Yaman sudah tenggelam dalam krisis selama hampir 1 dekade, lebih dari 4 juta orang mengungsi. Jutaan lainnya bergantung pada bantuan internasional. Dan kini, satu-satunya jalur udara yang tersisa hancur. Lembaga kemanusiaan memperingatkan jika Bandara Sana'a lumpuh total, distribusi obat-obatan, pangan, sampai evakuasi medis akan berhenti. Jadi, ini bukan sekadar serangan militer. Ini pemutusan nafas bagi jutaan warga sipil. Tapi satu hal yang sekarang jadi jelas, serangan udara Israel ke Bandara Sana'a tidak menyurutkan perlawanan, justru menyulutnya. Pejabat senior Houthi sudah memberi sinyal, ini baru awal. Serangan balasan bukan hanya mungkin, tapi sedang dipersiapkan. Dan kali ini, targetnya bukan sembarangan. Infrastruktur vital Israel disebut berada dalam radar. Pusat energi, pelabuhan strategis, sampai sistem transportasi utama, semua berpotensi jadi titik api baru. Kekhawatiran pun merambat ke tingkat regional. Apakah Iran akan turun tangan langsung jika eskalasi ini tak terbendung? Apakah Hizbullah di Lebanon akan ikut membuka front baru? Dan apakah Amerika akan kembali menarik sekutunya lebih dalam ke kubangan konflik Timur Tengah? Satu hal yang pasti, serangan ini tidak akan mematahkan dukungan Houthi terhadap Palestina. Bagi mereka, Gaza adalah garis merah. Dan mereka sudah bersumpah untuk berdiri bersama rakyat Palestina apapun harga yang harus dibayar. Inilah babak baru dari perang yang tidak lagi terbatas pada satu perbatasan. Satu rudal bisa menyulut kawasan. Satu bandara bisa memicu kekacauan global. Dan satu tekad bisa mengubah peta perlawanan. Houthi tidak akan diam. Houthi tidak akan tunduk. Dan Houthi tidak akan berhenti. Dunia sekarang menahan nafas. Apakah ini titik balik? Atau awal dari musim panas yang penuh api, amarah, dan ledakan?